Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu kembali dengan Bu Syafa. Hari ini kita akan membahas mengenai materi peranan bank dalam pasar uang. Yang pertemuan sebelumnya, saudara sudah mempelajari mengenai bank. Nah, bank di sini, bank merupakan sebuah lembaga intermediasi keuangan yang pada umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Ini yang biasa kita kenal dengan bank. Sedangkan pasar uang di sini adalah satu tempat pertemuan abstrak yang secara tidak nyata, di mana para pemilik dana jangka pendek dapat menawarkan kepada calon pemakai yang membutuhkannya baik secara langsung maupun melalui perantara. Adapun di sini yang dimaksud dengan dana jangka pendek adalah dana yang dihimpun dari perusahaan maupun perorangan dengan batasan waktu dari 1 hari sampai 1 tahun yang dapat diperjualbelikan di dalam pasar uang. Nah, oleh karena itu di sini bank ini ada beberapa peranan yang dimiliki. Yang pertama, peranan bank sebagai perantara uang. Nah, sebagai perantara uang di sini ada 6 peran dari bank itu sendiri. Yang pertama, sebagai penciptaan uang. Seperti yang kita ketahui bahwa uang yang diciptakan oleh bank umum adalah bank giral, yakni alat pembayaran lewat mekanisme perpindahan bukuan atau yang biasa kita kenal dengan sistem clearing. Dengan demikian, kemampuan bank umum menciptakan uang giral ini menyebabkan posisi dan fungsinya dalam melaksanakan kebijakan moneter. Adapun bank sentral ini dapat mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar dengan cara mempengaruhi kemampuan bank umum menciptakan uang giral tersebut. Dengan demikian, ini jelas peranan dari bank sentral itu sendiri sangat kuat di dalam penciptaan uang dengan mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar. Yang kedua, ini ada peranan bank ini mendukung kelancaran mekanisme di dalam pembayaran. Seperti yang kita tahu bahwa bank khususnya di masa sekarang ini itu sangat banyak dipergunakan oleh masyarakat untuk memperlancar kegiatan pembayaran di dalam segala transaksi yang dilakukan. Nah, seperti yang kita tahu, fungsi lain dari bank umum yang seringkali kita rasakan ini sangat mendukung di dalam mekanisme pembayaran. Hal ini dimungkinkan karena salah satu jasa yang ditawarkan oleh bank umum ini merupakan jasa yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran. Misalnya jasa yang ditawarkan ada clearing, ada penerimaan setoran, ada transfer uang, ada pemberian fasilitas pembayaran dengan tunai, kredit, fasilitas pembayaran yang mudah dan nyaman, misalnya ada kartu plastik dan sistem pembayaran elektronik. Itu yang sering dipergunakan oleh masyarakat di dalam memperlancar mekanisme pembayaran yang sering mereka lakukan.
Adapun peran bank sebagai perantara uang yang ketiga adalah penghimpun dana simpanan masyarakat, di mana seperti yang kita ketahui bahwa dana yang paling banyak dihimpun oleh bank umum adalah dana simpanan. Di Indonesia, untuk dana simpanan itu sendiri itu terdiri atas giro, ada sertifikat deposito, ada deposito berjangka, ada tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan hal tersebut. Adapun kemampuan dari bank umum ini menghimpun dana jauh lebih besar sekali dibandingkan dengan lembaga keuangan yang lain, di mana dana pinjaman ini berhasil dihimpun dan kemudian disalurkan kepada pihak yang membutuhkan, yang terutama melalui penyaluran kredit. Ya. Nah, untuk selanjutnya ini peran uang sebagai perantara uang adalah mendukung kelancaran transaksi internasional. Ya, sekarang seperti yang kita alami, jarak antar negara satu dengan negara lain itu sudah tidak bisa kita batasi ya, karena pengaruh adanya globalisasi di dalam ekonomi sehingga menyebabkan terjadinya perdagangan internasional yang tidak bisa kita hindarkan. Oleh karena itu, dengan adanya transaksi internasional yang dilakukan oleh suatu negara, ini bisa diperlancar dengan adanya uang sebagai perantara di dalam mendukung kelancaran di setiap transaksi internasional yang dilakukan. Nah, untuk selanjutnya ini peran bank sebagai perantara uang ini yang terakhir sebagai penyimpanan barang-barang berharga, di mana untuk penyimpanan barang berharga adalah satu jasa yang paling awal sekali yang ditawarkan oleh bank umum, di mana di dalam hal ini masyarakat bisa menyimpan barang-barang berharga yang dimilikinya, misalnya uang, perhiasan, ijazah di dalam kotak yang sengaja disediakan oleh bank untuk disewa. Adapun perkembangan ekonomi yang semakin pesat ini menyebabkan bank memperluas jasa pelayanan dengan menyimpan sekuritas atau surat berharga lainnya. Dan ini yang terakhir, ini ada jasa lainnya. Indonesia ini memberikan jasa-jasa lainnya yang diberikan oleh bank umum itu juga semakin banyak dan juga luas. Di masa sekarang ini kita sudah bisa membayar listrik, pulsa telepon seluler, mengirim bank melalui ATM, m-banking. Ini ada juga dengan membayar para gaji karyawan dengan menggunakan jasa-jasa bank. Hal ini membuktikan bahwa bank ini bisa memberikan jasa-jasa lainnya yang selama ini sudah dikenal oleh masyarakat secara umum. Untuk selanjutnya ini ada peranan bank sebagai pencipta uang. Untuk penciptaan uang di sini adalah satu proses untuk menghasilkan uang yang baru. Ada 3 cara untuk bisa menciptakan uang yang baru. Yang pertama dengan cara mencetak mata uang kertas ataupun logam.
Itu. Ini untuk mencetak uang kertas maupun uang logam, ini pemerintah melalui Perum Peruri atau Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia yang ditugasi oleh pemerintah untuk mencetak uang rupiah, baik uang kertas maupun uang logam, sesuai dengan peraturan nomor 32 tahun 2006. Itu. Untuk yang selanjutnya ini adalah melalui pengadaan utang dan pinjaman. Ya. Dengan utang dan pinjaman tersebut, ini bank ini bisa memberikan kredit kepada masyarakat dengan mengadakan pinjaman-pinjaman yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Itu. Yang ketiga, ini melalui beragam kebijakan pemerintah. Misalnya yang kita kenal sebagai pelonggaran kuantitatif di dalam kebijakan moneter. Ini salah satunya dengan menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Misalnya contohnya dengan mempermudah kredit sehingga dapat meningkatkan jumlah uang beredar yang ada di masyarakat. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada transaksi yang terdapat di pasar uang. Yang pertama adalah pasar uang antar bank. Ini merupakan satu transaksi untuk menyerahkan sejumlah kelebihan dana dari satu bank kepada bank yang lain, di mana bank yang menerima dana sedang kalah clearing. Maksudnya kalah clearing di sini adalah sebuah bank yang kekurangan dana untuk membayar kepada nasabah. Itu. Yang kedua, ini ada sertifikat Bank Indonesia. Sertifikat Bank Indonesia ini merupakan sejenis satu surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia ini selaku bank sentral di negara kita dengan tujuan untuk membeli di mana pembelian tersebut dilakukan oleh bank umum dengan nilai nominal yang sangat besar. Adapun tujuan Bank Indonesia mengeluarkan SBI di sini adalah untuk mengurangi peredaran uang di masyarakat. Ya, dengan kelebihan uang yang beredar di masyarakat, ini pasti akan menyebabkan yang terjadinya inflasi, sehingga untuk menekan jumlah uang yang beredar tersebut, ini pemerintah menjual sertifikat Bank Indonesia kepada masyarakat. Itu. Dengan demikian nantinya secara otomatis ini dapat mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Untuk selanjutnya ini adalah surat berharga pasar uang atau yang biasa kita kenal dengan SBPU, di mana SBPU di sini ini merupakan surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Umum dan dibeli oleh Bank Indonesia dengan nilai nominal yang cukup besar sekali. Adapun tujuannya ini untuk meningkatkan likuiditas Bank Umum dan mencegah atau menekan laju inflasi yang sedang berkembang. Adapun likuiditas di sini ini merupakan satu kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Itu. Nah, untuk yang keempat ini ada sertifikat deposito, di mana sertifikat deposito ini merupakan
surat berharga yang dikeluarkan oleh bank di dalam nilai nominal tertentu sebagai surat atas unjuk, itu sertifikat deposito. Sedangkan yang terakhir ini ada pasar valuta asing, yakni merupakan tempat di mana seseorang bisa membeli ataupun menjual sejenis mata uang asing atau nantinya menukar dengan mata uang rupiah. Pasar valuta asing ini sendiri sering disebut sebagai bursa valuta asing. Lembaga yang mengkhususkan kegiatannya di dalam pertukaran uang asing disebut money changer. Itu yang bisa Bu Safa sampaikan pada kesempatan kali ini. Selebihnya kalian bisa menambah pengetahuan kalian lewat sumber-sumber lain yang relevan dengan pembahasan hari ini. Terima kasih semuanya. Tetap jaga kesehatan, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.